Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana mengkoneksikan database MySQL ke Koiniter 4. Kita akan coba menampilkan data terlebih dahulu ya. Untuk meng-create database dan create table beserta fieldnya, kita akan menggunakan PHP Spark. PHP Spark bawaan dari CI-nya supaya lebih mudah. Sebenarnya biasanya di latihan-latihan sebelumnya Anda membuat bahasa pemrograman, itu Anda membuat database menggunakan SQL Yoke ya. Jadi kita akan coba dengan cara yang lain. Kita harus memanfaatkan fitur dari C4-nya. Kenapa kita menggunakan PHP Spark? Jadi mana tahu nanti teman-teman atau para mahasiswa sekalian itu dapat project secara tim gitu ya, supaya memudahkan. Ada kemungkinan nanti setiap Anda memiliki DBMS yang berbeda ya. Mana tahu nanti saya menggunakan SQL Yoke, ternyata kalian misalkan kita satu tim menggunakan sebuah PHP MyAdmin. Jadi kalau misalkan saya ekspor database-nya di sini, Anda impor menggunakan PHP MyAdmin, sangat merepotkan sekali ya, karena ada sedikit perbedaan dari perintah SQL-nya. Jadi C4 membantu kita dalam melakukan table ya, create table, create database dan create field-nya. Jadi apa aja langkahnya? Silakan buka project-nya, buka environment ya, kemudian cari di line 40. Ini dimatikan, dihapus nih tanda pagarnya sampai line 44. Kemudian database yang akan kita buat, misalkan db lat ci4, tambahkan nomor BP kalian. Tambahkan nomor BP kalian masing-masing. Username-nya root, password-nya kosong. Silakan disimpan. Kemudian kita akan membuat database menggunakan PHP Spark. Silakan buka terminalnya. Ini saya tutup dulu, saya hapus. Buka terminal. Sebenarnya sih bisa buat database di sini ya. Tapi alangkah baiknya kita coba fitur dari C4-nya. Dengan mengetikkan perintah PHP Spark db create, nama database-nya sesuaikan nama database yang kita konfigurasi di sini. db lat ci4, tambahkan nomor BP Anda. Sesuaikan nama database-nya, karena kalian semuanya pakai database, nomor BP, tambahkan nomor BP-nya. Enter di sini, database sukses. Jadi kalau kita cek di sini, kalau refresh, terdapat nih database yang baru kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah tabel menggunakan fitur dari C4-nya yang namanya migration. Ya, migration. Kalau kita lihat di bagian dokumentasinya, itu namanya di sini managing database. Itu namanya database migration. Di sini ada perintahnya. Nah, gitu ya. Jadi caranya adalah silakan masuk lagi ke terminal. Kita akan membuat misalkan tabel dosen ya. Contohnya saya buat PHP Spark make migration. Nama tabelnya nanti kita buat dosen. Oke, nanti akan terbuat sebuah file. Itu ada di dalam folder app database migration. Ini filenya gitu ya. Ini tanggal yang kita buat, ini jamnya ya. Nanti akan berbeda-beda. Jadi kalau kita cek di sini database migration, ini dia, kita buka filenya. Ini kita hide dulu. Ini ada dua function yang dibuat, function up dan function down. Artinya di function down ini, artinya gini, ketika di running perintah ini, dia akan ngecek dulu function down-nya. Apa perintah di dalamnya, setelah itu baru lakukan perintah yang di atasnya. Ya, kebalikan ya, bukan dari atas ke bawah, tapi lakukan function down dulu, baru lakukan setelah itu function up. Baik, kita akan coba buat create table dan field-nya. Caranya gini, string this, fork, nama metodenya fork, kemudian
add field. Di dalamnya itu kurung siku. Kita akan buat dosen NIDN. Kita buat tipe fieldnya itu char. Lengthnya 10. Kita jadikan primary key. Oke. Kemudian dosen nama varchar. Kayak gini. Kemudian maaf. Oh ya. Kalian harus tambahkan nomor BP-nya ya. Kemudian dosen, misalkan Jankel char 1. Kemudian dosen alamat. Kemudian dosen telepon. Ya. 20 kita buat di sini. Setelah itu di sini kita tambahkan perintah string this fork, kemudian create table, ya ini dia. Kemudian nama tabelnya yaitu dosen. Oke ya, sesuaikan dengan nomor BP Anda, tambahkan nomor BP-nya. Di function down kita akan buat seperti ini, string this fork. Kemudian kita drop tabelnya dosen. Nama tabel. Artinya ketika di running, kalau misalkan ada tabel dosen di drop dulu, lalu di create tabelnya ini fieldnya. Gitu ya. Jadi kalau kita jalankan caranya gini. Kita buka terminal lagi di sini. Perintahnya adalah php spark. php spark. Kemudian migrate. Enter. Otomatis ini pastikan done migration. Kalau kita cek di sini ada 2 tabel, ini defaultnya migration, artinya dikasih record bahwasanya tanggal ini jam segini dibuat sebuah tabel. Ini dosen, tabel dosen yang ada dalam file folder app database migration dosen ya. Kemudian ini time-nya, kemudian batch-nya. Batch-nya menandakan ada terjadi satu kali migrate. Ya, satu kali migrate. Mana tahu nanti kalau kita pengen menambahkan field di sini, mana tahu Anda kerja tim ternyata ada field yang dibutuhkan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita harus buat migrate dulu. Contohnya gini, php spark gitu. Kemudian buat make lagi migration. Misalkan saya buat nih tambah kolom dosen misalkan. Gitu. Tambah kolom dosen. Jadi kalau kita cek di sini tambah kolom dosen, ya, kita bisa tambahin misalkan string this add field, fork dulu, kemudian add kolom. Apa nama kolomnya? Ya, apa nama tabelnya terlebih dahulu? Tabel dosen. Kemudian nama kolomnya adalah di sini kita buat array. Nama kolomnya misalkan dosen matkul misalnya. Yang caranya misalkan 10, anggap bisa seperti itu. Dah. Kalau kita simpan, kalau kita pengen jalankan kembali, bisa ketik php spark migrate, kemudian refresh. Dilakukan rollback kembali. Refresh. Sudah. Ya. Kalau kita cek di sini terbuat dosen matkul gitu ya. Kalau kita lihat di migration-nya otomatis tambah kolom dosen di sini, batch-nya 1. Ya, paham ya sampai di sini ya? Semoga paham. Oke. Kalau kita pengen hapus ya ini aja ya. Kayak gini bisa drop kolom misalkan.
ya, drop. Maaf, ini saya kembalikan lagi ya, ini saya hapus. Kembali, saya hapus saja. Move to recycle bin di sini. Oh, maaf. Kemudian ini saya kembalikan lagi tabelnya. Ini saya alter lagi. Matkulnya saya hapus saja ya. Nggak perlu. Ini saya save. Ini untuk pembelajaran saja. Oke. Baik. Apa sih langkah selanjutnya? Ya, apa sih langkah selanjutnya? Kita akan membuat sebuah model, ya. Model, karena kita berhubungan dengan database, kita buat sebuah model. Caranya gini, PHP Spark make model. Nama modelnya kita buat nanti model dosen. Gitu. Jadi kita cari filenya models di sini, model dosen. Silakan ini double klik, ya. Ini di hide dulu. Baik, otomatis dia akan membuat seperti ini, protected. Ya, banyak sekali macamnya. Nih, nggak perlu, ada beberapa yang nggak kita butuhkan ya. Jadi kita hapus saja yang bagian ini. Ini kita hapus. Nama tabelnya kita buat dosen ya. Kalau menggunakan nomor BP, tambahkan nomor BP. Primary key-nya tadi dosen NIDN. Autogramming nggak usah, kita hapus dengan cara Ctrl Shift huruf K. Ya, ini kita hapus, sudah, kita hapus. Allowed field, artinya field apa yang nanti wajib kita input. Artinya tidak boleh kosong gitu. Jadi kita panggil aja semua field yang ada. Dosen NIDN, dosen nama, jengkel, alamat, dan telepon. Oke, sudah. Kemudian untuk dash ini nggak usah. Ini artinya kalau misalkan terjadi simpan, Anda harus akan kesimpan data itu jam berapa, tanggal berapa gitu ya. Jadi namun terlebih dahulu Anda harus buat sebuah field created add namanya. Jadi ini nggak usah dulu ya. Kita hapus saja. Kita cuma membutuhkan yang ini aja. Ya, 3 protected. Ya, udah kita simpan. Kemudian kita akan membuat sebuah model, bukan model tapi controller, ya. Masuk lagi ke terminalnya. Jadi PHP Spark make controller. Kemudian kita buat controller dosen misalkan. Enter di sini. Kemudian kita buka nih dosen. Baik, ini sudah ada ya. Ini latihan kita sebelumnya. Function index, kita akan membuat atau memanggil data dosen, ya. Jadi terlebih dahulu para mahasiswa sekalian, silakan isi datanya terserah di sini, satu data aja, ya. Misalkan L di sini, jengkelnya ada satu huruf L dan P. Ini misalnya kita buat Padang, nih, satu aja datanya. Setelah itu, saya akan menampilkan data dalam bentuk tabel. Baik, caranya adalah saya buat variabel ya menampung nilai data dari model dosen ini. Ya, sebenarnya di C4 itu ada fitur namanya modeling data. Nah, kita nggak perlu capek-capek membuat query panjang-panjang kayak select bintang font nama tabel, insert into value dan sebagainya dan seterusnya ada. Pokoknya perintah SQL yang begitu panjang. Dengan modeling data ini, untuk melakukan manipulasi data itu lebih singkat. Baik, caranya dengan perintah ini, cukup dengan perintah ini aja. Jadi, ini kita buat ini ya, terlebih dahulu kita panggil ya, use add models, kita panggil kelas model dosen. Ya, kontrol model dosennya. Kemudian saya nampung di sini model dosen, saya akan panggil sebuah kelas namanya model dosen. Ya, tolong bedakan, ini adalah variabel yang saya buat namanya model dosen, yang menampung kelas-kelas, yang menampung semua function yang ada di dalam kelas model dosen. Jadi gitu ya, function apa gitu, termasuk
mengambil data, insert, update, delete gitu ya. Setelah itu kita tampilkan datanya. Caranya adalah kita buat variabel data dulu ya, dalam bentuk array. Di sini saya buat tampil data. Key-nya, value-nya adalah saya ambil dari modal dosen. Metodenya namanya find all. Artinya find all ini sama persis kalau di perintah SQL select bintang from nama tabel. Ya, select bintang from nama tabel dosen. Kemudian kita akan nanti datanya kita tampilkan ke view. Return view, nanti kita buat dosen, data dosen. Kita bawa variabel data. Oke, dosen ini adalah sebuah file views data dosen yang nantinya kita simpan di dalam folder dosen. Ya, jadi nanti di views yang ini kita akan membuat sebuah folder dosen yang di dalam folder dosen kita buat file data-dosen.php yang membawa nilai dari variabel data. Oke, di view-nya kita klik kanan, new folder dulu, views-nya kita buat di sini dosen folder, kemudian dalam folder dosen klik kanan lagi, new file, data-dosen.php. Sudah, paham ya? Kita buat HTML supaya cepat, tekan tanda ketik tanda seru, enter. Saya buat gini, data dosen, bodinya kita akan menggunakan tabel ya, misalkan tabel, atributnya bordernya 0 itu, kemudian saya kasih cell padding 5 gitu ya, kemudian saya kasih untuk kolom di head, untuk kolomnya baris pertama kolom nomor gitu ya, nomor, kemudian NIDN, kemudian nama dosen, kemudian Jenkel, kemudian alamat, kemudian telepon. Dah, itu aja dulu ya. Kemudian untuk bodinya, tbody, di sini kita akan melakukan perulangan yang diambil dari data nih, tampil data ini, key-nya. Ya, jadi kita buat sebuah perintah PHP seperti ini. Saya buat variabel nomor di sini untuk menampung nomor, untuk membuat nomor urut, gitu, 1 misalnya. Kemudian saya lakukan perulangan for each tampil data, gitu, tampil data, kemudian as string row, gitu ya. Saya kasih titik 2. Kemudian di sini saya kasih PHP, lakukan tutup dari for each-nya, and for each, gitu. Baik, kemudian tr-nya adalah kolom pertama kita panggil gini, echo nomor plus, gitu ya. Artinya dilakukan perulangan 1, kalau ada data lagi 2, dan seterusnya. Kemudian di sini sama ya, echo lagi, kemudian string row, panggil field-nya dosen, NIDN, dan ini sama, saya copy aja. Kemudian nama, ini Jenkel, kemudian ini alamat, kemudian di sini telepon, gitu ya, paham ya? Kemudian kita bisa lakukan menjalankan projectnya, ketik di sini PHP Spark Serve. Oke, kita jalankan. Caranya gini. Baik. Localhost
panggil controllernya, dosen, hasilnya seperti ini. Undefined variable tampil. Oh ini, artinya tampil tidak diketahui. Variable ini tampilnya apa nih? Sebenarnya kita ambil adalah ya ini, tampil data ini, key-nya. Karena sudah menampung data-data dari query select bintang from nama tabel. Ya, jadi tampil data. Simpan, kita refresh, hasilnya seperti ini. Gimana para mahasiswa sekalian, paham ya? Baik, jika sudah nih, bukan border 1, kita tambahin ini. Border 1 bukan 0, maaf. Ini kita simpan, kita refresh. Oke, kalau pengen bordernya lebih bagus, enak dipandang, kita bisa tambahin di sini. Style, kemudian tambah border. Collapse, namanya. Kemudian kita buat collapse. Oke, kita simpan, hasilnya seperti ini. Oke, gimana ya? Paham ya? Baik, selanjutnya nanti di video selanjutnya kita akan coba membuat insert data, update dan delete. Baik, para mahasiswa sekalian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Terima kasih, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.